Farhad Abbas menanggapi soal rencana bantuan yang akan diberikan oleh Denny Sumargo pakai uang pribadinya senilai 300 juta rupiah kepada Agus Salim. Farhad Abbas menilai bahwa Denny Sumargo memiliki indikasi tindakan suap dengan memberi bantuan 300 juta rupiah tersebut kepada Agus Salim. Pasalnya, menurut Farhad Abbas, tidak seharusnya Denny Sumargo memberikan bantuan kepada Agus Salim secara terbuka, bukan sembunyi-sembunyi. Oke, Bang Farhad mungkin boleh dijelaskan soal yang 300 Bang Densu mau ngasih Pak Agus 300 juta. Itu gimana menurut Bapak? Ya, saya ingin menjelaskan, saya dihubungi oleh Agus, Elmi, dan Wawa bahwa mereka dihubungi oleh Denny Sumargo. Saya bilang, mana rekaman pembicaraannya gitu. Memang itu harusnya dirahasiakan, tapi anehnya justru dibocorkan oleh Nopi dengan melakukan komunikasi video dengan Korle. Ya. Jadi apa yang disampaikan Denny Sumargo mengenai Agus, lu terima aja 200 juta atau tambah 100, 300 dan lain sebagainya, tapi jangan beritahu pengacara. Ini sifatnya rahasia. Dari awal aja mereka ini begini gayanya. Selalu menghubungi klien kita langsung, tidak boleh ada pengacara dan dirahasiakan. Tapi di luar itu Nopi ngejek-ngejek gitu. Mereka mau terima guys, 300 juta, mereka bilang nggak cukup gini. Itu jelas-jelas Nopi itu menggiring. Hei Nopi, kamu itu kan ketua yayasan. Kamu ini sebenci apa sih sama Agus dan keluarganya? Ya. Sesuatu yang sifatnya rahasia oleh Densu, lu bongkar, lu bicara sama diviralkan gitu. Itu coba berpikir untuk apa gitu. Jadi memang ini nggak ada damai lagi, dan terakhir nggak ada damai gitu. Yang ada itu perlahan-lahan pengacara kamu itu akan mundur satu persatu melihat kelakuanmu seperti ini. Yang ada itu adalah orang akan, kok ini kasus ribet banget, kasih aja tuh sumbangannya Agus gitu. Kasih aja ke Mensos kalau memang lu berani gitu, ya. Dan kalau dia semua habisin uang itu, habisin aja, silakan. Kalau lu berani habisin, gua tantang lu habisin. Dan jangan pernah nakut-nakutin Agus. Mau kalian buat laporan pidana terhadap Agus, kalian laporan pidana terhadap Wawa, kalian menggugat mewakili donatur, yang memang kita lihat kalian mengeset seolah-olah Pablo dan beberapa orang lawyer keluar dari ini membela donatur, dan kalian tahu. Sehingga yang kalian sampaikan ke menteri, awalnya kan harusnya kalian yang takut nih, nggak punya izin di luar ODGJ, tidak punya izin donasi, harusnya kalian takut. Ini terbalik, kalian takut-takutin Pak Menteri, kalian bilang Pak Menteri donatur sudah pergi menggugat, padahal orang-orang kalian semua. Ya kan? Dan saya mengatakan bahwa Pak Menteri dalam hal ini salah menerima. Tadi direkturnya udah komunikasi, tapi melalui staf saya, dia tidak mau saya salah tanggapan. Katanya itu di luar daripada yang diundang itu adalah Denny Sumargo, tapi nggak tahu kok bisa ada Nopi, ada Gary gitu. Dan saya rasa tidak diberi pemahaman. Saya aja komunikasi dengan wakil menteri, ya. Dengan bijaksana Pak Wakil Menteri mengatakan bahwa memang tanggal 3 Desember ada hari disabilitas, tapi disabilitas dari lahir. Nah, dan persoalan ini cukup ditangani oleh Direktur PPSD, yaitu Pak Laude Taufik. Nggak sampai tingkat wamen sampai menteri gitu. Makanya hebat banget. Orang yang kita laporkan ke polisi, orang yang kita komplain, tiba-tiba diterima menteri. Kemudian Pak Menteri mau menerima seolah-olah mereka nggak tahu apa-apa. Pak, ini mereka pemainnya Pak Menteri. Mereka pemainnya yang main-mainin Agus. Nah, kemudian Denny Sumargo yang awalnya cool-cool aja, sekarang udah makin galak. Denny, kau berani ya telepon keluarga Agus dan kau minta supaya kita tidak tahu dan dirahasiakan nama pengacara. Dan kau tawarkan 200 juta, kau tambah 300. Ini adalah upaya. Kita melihat bukan misi kemanusiaan di sini. Adalah kamu minta laporan pidana Agus dicabutkan, sama aja ini dengan menyuap, ya. Nggak tahu pakai uang siapa.
Dari dulu kamu katakan udah clear, dan aku mau akan tanggung kalau ada kekurangannya. Kalau tidak dikasih uangnya kepada Agus, kamu akan sikat Novi, kamu akan mengembalikan pakai uang pribadimu. Itu hanya omong gede, omong kosong. Yang ada sekarang kamu menjebak Agus dengan cara-cara Agus sudah tidak butuh uang Agus di sini melibatkan ini bukan uang parkir, terlalu banyak, terlalu cerewet kamu Denny. Oke. Nah Bang, tapi Abang sendiri itu tahu dari Pak Agus dan Bu Wawa langsung atau dari sosmednya Teh Novi Bang untuk soal 300 juta ini? Saya dengar rekaman pembicaraan mereka, dan saya anggap rekaman itu adalah rahasia. Tapi rahasia itu tidak jadi rahasia lagi ketika Novi sudah ngejek-ngejek ini keluarga bahwa dia mendapat informasi dari Denny. Berarti Denny memiliki niat jahat terhadap Agus, bukan niat baik ya. Den, catat nih, lo tidak ngasih uang orang, lo hanya janji-janjiin orang, lo suruh cabut laporan, dibully ini orang, dipermalukan. Dia bicara dengan Bunda C, Bunda CL, yang menurut saya ini adalah ember bocor. Orang ini pernah saya laporkan dan lari terbirit ke bandara karena kita anggap tidak sesuai dengan budaya dan kalimat-kalimat kasar dan kotor. Masa ketua yayasan kemanusiaan curhat sama orang yang kita anggap kotor mulutnya dengan kalimat-kalimat KEONLL? Itu kan tidak bagus. Tujuannya apa? Untuk menggiring opini agar Agus dimusuhin orang, dibenci orang. Itu yang terjadi. Nah Bang, Abang kan minta untuk sudahi akal-akalan Bang Densu gitu, dan menurut Abang ini Bang Densu ngancem Agus. Itu berarti lebih... Iya, dia bilang kalau usah mau sumpah demi Tuhan dia nggak akan urus Agus. Nggak usah kamu urus lagi Agus. Kemarin itu ada rekamannya juga, dia bilang dia nggak mau ikut donasi, nggak mau ikut semua. Masih ikut kok. Di saat rapat diundang nggak datang, malah nyuruh Novi keluar Novi. Yang saya tunjuk, saya marah itu kan dia. Saya minta dihentikan. Masa orang lagi rapat terhormat tiba-tiba dia lewat telepon dia bisa menghentikan itu acara. Dan dia akui sendiri. Bahkan dia bilang Farhan nggak suka dengar suara saya. Bukan tidak suka, saya tidak suka sikap kamu, sifat kamu yang kekanak-kanakan, yang mengejek-ejek, mengolok-olok, seolah-olah Agus nggak usah terima uang mau dibagi-bagi ke bencana segala macam. Itu ngejek, Den. Udahlah. Kalau kamu orang besar dan kamu orang yang ngerti hukum, jangan perlakuan seperti itu. Kalau Agus ini orang buta ya, dia nggak ngelihat, tapi dia masih mendengar. Kalau orang-orang di sekitar ini kita punya kepedulian dan empati yang kita pasti bereaksi ketika melihat Agus dipermalukan seperti itu. Bang, Abang juga minta kepada Kemensos untuk kasih pelajaran ya ke Teh Novi dan Pak Mensos kasih pelajaran aja itu Novi, dia nggak ada izinnya. Densu kasih pelajaran, nggak ada izinnya. Justru karena Bapak terima dia, kita ditakut-takutin sama dia Pak, gitu. Ya Pak, Bapak sita aja itu uangnya Pak, silahkan. Nanti untuk pemilikan uang itu nanti kita fight Pak, kita secara perdata, kita uji. Kita uji apakah itu uang ilegal ataukah itu uang, kita lihat nanti ya, karena prosesnya bagi saya tidak ilegal. Yang ilegal itu kalau dana itu dikelola oleh yayasan. Nah justru uang itu diserahkan. Bagi dia sukarela, bagi kita itu ada ancaman dan penggelapan. Sudah kita somasi, balikin uang Agus. Ya nanti urusan antara Agus dengan donatur. Kalau urusan kamu nanti dengan donatur, urusan kamu dengan menteri sosial, Agus dan donatur. Kalau Agus dianggap menipu, ya urusan dia yang menggugat. Lagian sekarang kan kita sudah menyiapkan dana untuk mengembalikan, walaupun dana itu dikuasai oleh. Jadi terlalu mengada-ada kalau donatur ini hanya minta uangnya kembali, tapi menggugat Agus. Bukannya mengobati, mau bikin mati Agus namanya itu. Jadi saya ingatkan lagi kepada donatur, katanya ada 180 juta minta kembali. Kalian sadar nggak, uang sudah kita siapkan untuk diganti, jangan main gugat-gugat. Ya, apa legal standing ini orang-orang ini, di mana lokusnya, di mana tempusnya, pidananya, silakan lapor. Bukan secara kolektif lapor semua di Jakarta. Dan kalian sadar nggak bahwa kita akan mengganti semua uang itu?
kita akan foto, videoin kalian, mau tahu yang mana, jangan main sembunyi di belakang tangan ya. Ya, karena ini yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang menggunakan cara-cara keji dan jahat, kejam, karena mereka membuli semua orang-orang yang mendukung Agus. Nah, jadi netizen harus menyadari bahwa apa yang saya lakukan adalah perjuangan semata membantu Agus, karena uang itu bukan di Agus tapi uang di mereka. Sampai sekarang nggak ada manfaat dan faedah. Ya kalau ditanya uangnya digunakan untuk yang lain, digunakan untuk apa uang di dia? Bagaimana menggunakan berobat? Alhamdulillah sama Yayasan Bunda Suci kita hari Senin akan ke sana dan berobat kulit maupun mata. Dibantu sama melalui Pak Alvin, Pak Aguan, Ketua Yayasan Bunda Suci, untuk memberi bantuan terhadap Agus Salim. Jadi untuk obatannya udah nggak ada masalah lagi kita. Ya artinya kita nggak berantem ngejar-ngejar uang, tapi orang ini aja yang mempermalukan terus orang, dan kita tahu cara memperebut hak kita, ya. Tahu cara memperlakukan maling itu kita punya caranya. Oke. Jangan sampai kita diteriakin maling oleh maling. Oke, abang sempat bilang juga pengen Bang Densu dan Teh Novi dihukum dunia akhirat, ini lebih gimana? Iya, saya pengen dia dihukum. Aku pengen Densu dan Novi dihukum. Karena kalian salah. Kalian gak ada izin donasi, kalau donasi udah itu aja, ya. Jadi jangan kalian pikir kalau kalian serahkan ke Densu selesai masalah, enggak. Justru saya minta jangan dihentikan proses hukumnya, laksanakan aja Pak Menteri hukumnya. Ya proses sidang, walaupun dendanya cuma 10.000 dan ancaman hukuman 3 bulan, tidak apa-apa. Nggak dipenjara, nggak perlu dipenjara mereka, yang penting dihukum ya, supaya mereka itu berhenti ngomong gitu, jangan ngejek-ngejek orang buta. Abang sempat menyoroti juga tasnya Teh Novi yang sekitar 100 juta, gimana? Abang yakinkah? Saya gini, saya nggak mau urusan orang mau pakai tas ya, tapi kalau lu main di dinas sosial, itu bukan saatnya lu main menjadi selebriti dan dengan memamerkan segala kekayaan. Harus bertolak belakang. Kalau lu masih mendapat penghasilan dari YouTube, dari ini, terus main di sosial, itu hanya menurut kita hanya sekedar tidak cocok bagi kita. Ya harusnya orang yang dari hedon dan lain bagaimana, yang hebat dan gayanya pakai mobil mewah dan sebagainya, ketika dia mau menurut ke pekerja sosial, dia jadi pekerja sosial yang menggunakan pakaian pekerja sosial, bukan memamerkan seperti itu dan mengatakan sok kaya. Nggak masalah, kita nggak campur itu, tapi netizen bisa menilai lah kan. Kalau orang memang dia jadi miskin beneran gitu, bukan menurut kok nggak ada kerjanya kok tiba-tiba kaya, jawabannya nggak jelas gitu. Tapi menurut saya itu sah-sah saja, itu haknya dia. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya jadi dia, saya akan mengurangi tas segala macam gitu. Kalau hanya kabur, TV banyak, kemudian tas diginin, sama aja caranya datang ke tempat saya hanya untuk masuk, dilihat gambar TV supaya kelihatan tasnya, buat apa? Tapi kita permasalahan tidak tuntas, yang digosipin hanya tas gitu. Saya banyak tas mahal juga kok, dan saya bawa juga. Artinya menurut abang kurang etis aja gitu ya, maksudnya menggunakan tas yang ya juga boleh aja, boleh aja. Jadi tersorot gitu, karena pekerja sosial. Gitu. Iya, kecuali pengusaha tambang, pengusaha apalah. Kalau masih hidup dari konten-konten, dampaknya begini nih, semua dikontenin gitu. Udah damai, udah tanda tangan, dikontenin lagi kan, penghasilan dari situ kan. Jadi nggak baik gitu. Kalau pekerja sosial itu pekerjaan yang sulit dimudahin, ini yang gampang dipersulit kan gitu. Bang, Teh Novi kan abang kan masih menyebut Teh Novi masih menggiring opini untuk masih menggiring opini. Nama baik Agus gitu. Nama baik Agus masih kalian rusak. Ya, termasuk Denny yang menelpon mau ngasih uang dan segala. Jujur aja, kalian tuh mau nyogok Agus supaya mungkin ganti pengacara, mungkin mencabut laporan, dan itu merupakan pidana juga, kejahatan. Ya, rekamannya ada, nggak bisa membantah lagi. Ya. Sebenarnya ini yang salah, cara-cara curang gitu.
kamu kan Den masih ada masalah hukum dan saya jangan bikin masalah hukum baru lagi gitu. Saya akan persoalkan ini. Saya akan laporkan dia lagi. Ya. Bujur rayu 300 juta itu merupakan suap. Nggak ada bedanya karena kita proses hukum. Kalau ada orang membayar uang dengan itu kita anggap itu suap. Kita akan laporkan penyuapan, oke? Penyuapan. Bang, tapi kan katanya Pak Agus menolak karena nggak kurang gitu. Itu maksudnya gimana Bang? Saya arah kurang. Ya tidak kurang, Agus nggak banyak. Cuman maksudnya dia maunya ngasih itu jangan minta lagi gitu. Tapi jangan ketahuan pengacara gitu. Sedangkan ini kan lagi berproses. Itu kan uang Agus. Bang, Jadi mana ngomongnya Denny dulu kalau diambil Nopi dia mau ganti 100% mana? Ya. Ini malah lu nawar-nawar ya. Udah deh. Lu jangan terlalu banyak ngomong Den. Pusing gue dengarnya gitu. Ntar lu datang lagi rumah gue, lu minta klarifikasi lagi ya. Perbaiki aja omonganmu. Jangan ganggu saya nggak mau diganggu sama orang-orang yang nggak penting bagi kehidupan saya. Bang, sekarang ke Kayolo yang masih mirip kemarin juga. Menurut Abang, Yolo, berisik. Lu ya berisik. Gue udah tanya. Lisa maupun Densu bukan anaknya Yusuf Hamka. Saya yang adiknya Yusuf Hamka, oke? maksudnya adiknya itu artinya yang mengklaim menyebut Abang itu adiknya Pak Yusuf itu dari Pak Yusuf. Pak Yusuf sendiri. Kapan? Dia lebih sayang sama saya dibanding mereka berdua. Karena Lisa itu cuma teman anaknya. Ya kan? Masalah ketemu nggak tahu Pak Yusuf sih nggak, ceritanya emang dia lapor dulu ke saya bahwa dia mau ketemu Mensos jam 10. Denny jam 8. Cuman kok nongol giri dengan itu, saya tanya Bang. Nggak salah bawa orang gitu. Dia bilang nanti dia mau antar juga kita ke Mensos gitu. Iya. Antar sih nggak apa-apa. Cuman kan nggak salah gitu, kasihan Pak Mensosnya. Kalau kalian memberi masukan, kita niatnya baik Pak untuk uang donatur, pusing gitu, itu kan kalian aja nggak ikhlas tuh uang kasih ke Agus. Kemarin kita di lokalnya diundang memang itu buat bermanfaat untuk kita, atau siapa lagi yang ngajarin lagi dia kan? Tiba-tiba katanya mau dibagi buat ini, buat itu kan namanya main-main. Dan saya minta masyarakat jangan lagi yang nyumbang-nyumbang melalui yayasan-yayasan yang nggak jelas. Hati-hati aja. Suruh aja dia kerja, nggak usah open donasi itu nggak penting sekarang. Kalau mau open donasi itu bentuk sosial, suruh aja yang minta itu adalah orangnya langsung yang sakit dan masuk ke rekening yang sakit. Kalau ada pajak silakan potong pajak. Nggak usah lagi melalui yayasan. Yayasan itu pengawas saja. Kalau perlu yayasan dapat bantuan operasional dari pemerintahnya, nggak usah dari dana-dana orang dipotong buat yayasan atau udah lebih tanggal dimasukkan jadi yayasan. Itu namanya penipuan, memakan harta orang yang menyumbang tidak baik. Bang, Bang Densu sempat bilang katanya ada 537 donatur gitu yang menggugat. Silakan. Udah menggugat Agus, gimana menurut Abang? Silakan, 500 tuh dia katanya cuma 180 juta, tapi kan ada 8.000. Silahkan ya. Termasuk Densu juga gugatannya sekalian, termasuk Nopi gugat karena telah mengeluarkan keringat kalian, membuat kalian jadi terlapor. Gugat sekalian Agus ya, jangan cuma jadi cheerleader atau kompor kepo-kepoin itu persoalan. Itu kan sudah diakui bahwa itu disuruh untuk memperdonatur, itu adalah konspirasi antara Nopi dan orang-orang itu, hanya mempersulit. Sehingga kalian seolah-olah nakut-nakutin media sosial ini wafat donatur, itu kalian buat sendiri kok. Ini kan mereka marah gara-gara saya nggak masukin undangan masuk di bagian dari rapat gue. Jadi mereka hanya menunggu di mediasi. Kita nanti kalau mediasi nggak akan datang, lanjutkan aja sampai putusan. Kita mau lihat keputusan yang adil itu yang mana pengacara yang pintar dan bego itu yang mana, kita lihat aja. Itu berarti dari laporannya donatur ya kan, maksudnya pihak donatur. Kita mau uji aja, saya kan tahu kualitas kita uji aja. Saya hebat apa sih kalian melawan orang buta? Bang, kata Nanti kalau kalah ya, orang butanya kalah sama kalian. Kalian kalah, apalagi sama orang normal. tapi kata Bang Densu kalau donatur udah turun tangan itu endgame. Menurut Abang Itu gimana gaya sih ngomong dia Bang aja, Densu? gaya ngomongnya aja. Densu, kamu sekolah hukum aja lagi. Sekolah, otak, jangan otot ya, oke?
Kamu tahu nggak pengacara yang kamu ngomong siapa? Farhad Abbas ya, bukan Papa Bloon ya, bukan Bu Cherry ya, bukan Ergelo ya, yang nggak jelas gitu ya. Oke. Bang, katanya Mensos kan kemarin bilangnya maunya baik-baik aja nih masalah donasi, tapi baik-baik aja versi Pak Mensos, kita udah gimana? baik-baik aja. Mereka ini harus digigit Pak Mensos. Pak Mensos jadi tersangka dulu deh, gitu, laporin dulu. Biar KO. Sekarang mereka masih oke. Habis Pak Mensos terima sih mereka. Saya aja dulu mau ketemu Pak Wamen aja susah. Dan Pak Wamen nggak ngurus yang begini kok. Level direkturnya. Direkturnya lebih susah lagi ketemu. Di telepon nggak ngangkat. Ternyata memfasilitasi pertemuan Denny Sumargo, Geri dan itu kan, makanya saya sangat sedih gitu. Ini Kementerian Sosial jangan tebang pilih, harusnya hati-hati dong. Masa calon tersangka diterima sama menteri? Ya enggak, janganlah Pak. Ya kan? Kemarin kan sempat bilang mungkin mengakui lah karena mereka punya kurang sosialisasi gitu, Nggak mengakui bisa. kesalahan mereka dan sebagainya. Itu hal yang meringankan saja, tetap minta dihukum. Ya. Aku pengen dia ini dihukum karena kepintaran dan minta izin ngasih nomor rekening Agus sendiri. Agus nggak salah. Aku ingin Novi dihukum. Tapi Pak Mensos juga minta akhirnya gitu, minta Bang Densu dan Tenovi untuk mensosialisasikan, padahal mereka juga menanggapi hal itu. Pak Mensos terlalu ini gegabah soal itu, gitu. Beberapa Terlalu buru-buru gitu, dan tidak diberi masukan oleh anak buahnya. Udahlah Pak Mensos, mending Bapak pelajari dulu, Bapak ikuti dulu. Masa udah ada Farhad Abbas lo main di sini, kan kita juga bukan orang yang ingin menegakkan menang basah gitu, tapi setidaknya adalah tanda-tanda ciri-ciri. Bapak kan punya feeling kan, Bapak pernah jadi wakil gubernur, pernah jadi menteri, masa nggak bisa membedakan mana Farhad dan mana yang penjahat kan? Nah Bang, kemarin Harus bisa dibedakan apa mana penjahat mana penjahit ya. Bang, kebetulan kemarin istrinya Bang Densu di BAP Bang soal sebagai saksi gitu atas laporannya Bang Densu ke Bang Farhad. Gimana menurut Abang? Ya silakan aja, itu adalah mereka sudah, istrinya itu yang kompor-kompori Densu supaya saya berantem fisik segala macam. Giliran sekarang ketakutan ngomongkan terbalik saya gitu. Kalimat hajar itu karena suamimu bilang saya tai. Silakan aja, kamu mau menjalin kita ya, silakan. Kita nggak takut gitu. Lu yang datang bikin orang di sini, suami lu yang sombong gitu. Nggak usah dikarang-karang. Nanti juga kalau tidak terbukti juga kita bisa laporin balik kok gitu. Faktanya kan nggak mungkin lah. Densu dan saya baik-baik. Kita mulai pertama kali bicara dengan Densu itu rekamannya ada, nggak ada masalah saya sama Densu. Persoalannya adalah ketika ketika dia datang ke rumah kita, ketika dia bilang cabut padiku, saya ke Makassar, itu aja persoalan. Jadi nggak usah dibilang hajar-hajar. Begitu dia udah tahu hajar itu hukum jamin rakyat. Begitu dia udah salaman segala macam, tidak, dia masih terus. Dia anggap saya takut ya. Cari 1000 saksinya aja silahkan. Kita nggak takut sama Densu, silahkan. Bang, infonya setelah istri Bang Densu diperiksa, Abang juga akan diperiksa gitu. Nah, Iya. Abang akan, maksudnya Kalau dengan dipanggil PD gitu, untuk memenuhi adil. Kalau pasal saya itu pasal ringan, tapi kalau dia pasal berat, itu aja membedakannya gitu. Dan saya nggak mau damai sama Densu, ya, tidak mau damai. Silakan. Artinya Abang akan memenuhi panggilan atas laporan Bang Densu dengan, maksudnya akan hadir gitu jika Pastilah, kalau tidak jadi kita dijemput dong. Iya. Tapi kan ada yang pantas, jangan mengada-ada, ya, Pak Polisi jangan mengada-ada gitu. Kita lihat kan orangnya, kan ini kan sudah rahasia umum. Lihat ya, siapa yang garang, siapa yang kurang ajar, siapa yang kriminal, kelihatan kok. Ya, jangan terlalu ngarang-ngarang aja. Oke, Bang, pesan untuk Pak Agus dulu nih yang baru ditawarin 300 juta, gimana pesan untuk Pak Agus? Itu adalah upaya penyuapan
ya, nyogok, ya. Mau gue laporin nih, ada buktinya rekaman suaranya ya. Oke, boleh lagi. Pesan untuk Teh Novi dan Bang Densu yang hadir ke Kemensos, yang datangi Kemensos kemarin, Bang. Udahlah, ini nggak ada sosialisasi. Kalian sosialisasi buruk. Ketika ketahuan ada undang-undangnya itu salah koordinasi, baru kalian berubah. Terus menyalahin Agus, nggak ada. Terus kalian bilang kalian yang membuat open donasi itu, kalian yang dihukum. Hukum. Terakhir nih Bang, pesan untuk Pak Yusuf Hamka yang kemarin kebetulan bertemu dengan Bang Densu. Ya, Saya sama beliau masih dampingi. baik, kan abang saya, ada masalah. Cuman kalau dia merasa salah dan dia tahu salahnya, ya ayo kita damai nggak apa-apa. Tapi kalau orang jahat, bapak mau damai besar kepala dia, janganlah. Masih banyak pekerjaan yang lain lebih penting kita uruskan. Kita bicara sosial gitu. Tapi kalau Pak Yusuf Hamka ternyata kemarin datang untuk mendampingi Bang Densu dan Teh Novi, gimana? Bagus tuh pesan apa untuk? Dia buat apa? Kan dia di situ kan ngomong netral. Ini adik saya, Farhat adik saya, kan enggak ada. Dan kamu jangan adu saya sama Pak Yusuf Hamka. Enggak, Pak. Ya kan? Pesan aja pesan. Ya enggak lah. Itu Yusuf Hamka tahu kok yang mana yang baik dan tidak. Dia tahu saya orang baik kok. Kecuali kita merasa orang tuh makan uang haram boleh. Dia tahu juga kok yang mana. Kan lama-lama kan dengan begini kan nanti dia tahu siapa yang pakai akal, siapa yang nakal kan gitu. Farhat Abbas begitu murka saat mengetahui bahwa Pratiwi Novianti membocorkan secara terang-terangan di media sosial bersama Bunda Korla soal niat baik Denny Sumargo tersebut. Nah, hanya itu yang dapat saya informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.